Katakan kasih Tuhan tidak terbatas untuk Anda. Haleluya. Dan itulah alasannya kenapa kita berada di tempat ini. Secara jujurnya saya ingin nyatakan kepada jemaat Tuhan, salah satu rahasia yang begitu saya pegang bagaimana saya dapat berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan adalah karena kesadaran tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan. Itu membuang segala ketakutan dan itu memberikan keberanian. Kasih Tuhan itu diberikan kepada kita bukan 50%, bukan 60%, 70%. Tetapi begitu lengkap 100% dan yang menjadi berita baik bagi kita ialah kasih Tuhan itu unlimited. Tidak terbatas bagi kita semua. Amin. Jemaat Tuhan mempercayai itu bersama dengan saya malam hari ini. Haleluya. Dan itulah yang telah membuatkan kita begitu yakin dapat berdiri di tempat ini. Sentiasa ada kekuatan yang segar daripada Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas. Dan kalau ditanya kepada pribadi demi pribadi ataupun kita tanya jemaat Tuhan yang di luar sana, kebanyakan jemaat tidak ada masalah untuk mempercayai bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Semuanya mempunyai informasi, semuanya mempunyai pengetahuan, semuanya berani mengaku bahwa yes, Tuhan itu sangat besar, Tuhan itu sangat mulia. Kasih-Nya begitu dalam, lebar, luas, dan tidak terbatas. Kalau secara informasi dan pengetahuan, kebanyakan jemaat Tuhan tidak ada masalah untuk mengakui itu. Tetapi kalau ditanya, adakah kasih yang tidak terbatas itu ditunjukkan kepada pribadi demi pribadi? Jawabannya mungkin berbeza. Karena secara informasi dan pengetahuan semua orang mengetahui hal ini. Bahkan orang yang bukan percaya pun mengerti bahwa ada kehadiran Tuhan yang mempunyai kuasa yang terbesar. Tetapi yang membawa perbezaan adalah ketika pribadi demi pribadi itu merasakan bahwa kasih tidak terbatas itu betul-betul dialami secara pribadi. Dan itulah yang mengubahkan. Kebanyakan orang tahu, tetapi ketika ditanya adakah itu sudah ditunjukkan kepada pribadi, mungkin ada yang tidak meyakini. Kasih yang tidak terbatas itu ya Tuhan sudah berikan mungkin kepada orang lain, tetapi bukan saya. Mungkin ada yang mempunyai pikiran seperti ini, kalaulah kasih yang tidak terbatas itu sudah diberikan kepada saya, mengapa masalah saya masih sama? Kenapa hutang saya dan masalah keuangan financial semua ini masih sama? Masalah keluarga masih ada. Mengapa masalah yang saya telah lama doakan kepada Tuhan, kalau Dia betul-betul mempunyai kasih yang tidak terbatas, mengapa pertolongan yang saya doakan itu tidak pernah kunjung tiba? Dan akhirnya kasih yang tidak terbatas itu hanya menjadi pengetahuan dan informasi semata-mata dan bukan pengalaman pribadi. Malam hari ini jemaat Tuhan, hati saya sangat kuat untuk menyampaikan message ini kepada setiap kita maupun jemaat yang ada di rumah. Bahwa kasih Tuhan yang tidak terbatas itu bukan sesuatu yang ditahan-tahan oleh Tuhan sendiri. Itu sudah diberikan.
Dan itu bukan pengetahuan semata-mata, tetapi itu diberikan kepada setiap kita, dan kita mempunyai hak yang sama untuk merasakan kasih yang sama. Amin, jemaat Tuhan. Dan kita mau war-warkan kasih ini di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan saya memulahkan penyampaian ini dengan satu petikan daripada firman Tuhan. Saya akan bacakan dengan suara kedengaran, dan saya ingin jemaat bersama-sama dengan saya melihat kebenaran daripada firman ini. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu petikan atau kutipan firman Tuhan yang sangat dekat, yang sangat biasa dengan kita jemaat Tuhan. Sekolah minggu, kanak-kanak remaja, semuanya mengetahui firman Tuhan ini. Tapi malam hari ini mari kita berharap, berdoa kepada Tuhan bahwa ada maksud yang besar yang baru dilepaskan kepada kita dan mengalami kebenarannya. Saya juga pernah mempunyai mindset atau pandangan yang sama, bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, tetapi kadang-kadang kasih itu mungkin hanya untuk sesetengah orang, segolongan orang. Ada yang diberikan kasih yang tidak terbatas itu, ada yang ditahan-tahan. Karena apa yang kita alami secara pribadi dengan Tuhan itu berbeza-beza. Dan pandangan kita terhadap kasih Tuhan itu pun berbeza-beza. Banyak yang berpikir bahwa kenapa Tuhan menahan-nahan kasih-Nya atau pertolongannya dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Lahir ke dunia ini, kemudian menderita, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Tapi apa yang saya mahukan adalah masalah saya ini betul-betul ditolong oleh Tuhan, dan bukannya pengetahuan itu semata-mata. Dan inilah yang kita lihat bersama-sama malam ini jemaat Tuhan. Supaya kita dapat mengerti kasih yang terbatas itu bukan untuk pengetahuan dan informasi saja, dan bukan untuk disimpan, disembunyikan, dan ditahan-tahan Tuhan. Karena pikiran seperti ini ada dari kalangan orang percaya maupun yang di luar sana. Ditahan-tahan dan sebagainya. Karena untuk apa Allah, dalam barisan pertama ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ada kebesaran kasih Allah, ada kemuliaan Allah, begitu dalamnya kasihnya. Adakah itu untuk ditahan atau tidak ditunjukkan kepada manusia di muka bumi ini? Dan banyak yang berpikir seperti itu, bahwa Allah menahan kasih-Nya. Tetapi daripada firman Tuhan ini, hari ini kita mengerti Allah tidak menahan kasih itu. Dia telah, sehingga Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih itu bukan ditahan, tetapi dilepaskan melalui pengaruniaan anaknya yang tunggal, yang begitu dikasihinya. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa Allah ini boleh melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada dari kalangan kita yang berpikir, kenapa menuntut anaknya yang tunggal untuk penyelamatan dan penebusan umat manusia? Tidakkah Tuhan boleh menggunakan kuasa-Nya yang besar, kemuliaannya yang besar, terus saja membuatkan umat manusia diampuni, tidak binasa, dan beroleh hidup yang kekal? Kenapa menuntut anaknya? Anaknya Yesus Kristus itu sangat dikasihi. Kadangkala untuk kita memberikan yang terbaik, kita perlu melihat apakah yang terpenting di dalam hati seseorang itu. Kalau kita mau mengetahui seseorang itu mengasihi kita, ketika dia memberikan sesuatu itu bukan sesuatu yang sampingan, tetapi yang terpenting, yang paling dijaganya, itulah yang selalu dipelihara dan tidak mampu dilepaskan, karena itu begitu dikasihinya. Tetapi Allah ini yang begitu mengasihi dunia, yang anaknya yang begitu disayangi,
yang begitu terpenting dalam hatinya, itulah yang diberikannya kepada kita sebagai umat manusia. Maknanya dalam arti kata lain, Tuhan telah memberikan bahagian yang terbaik untuk penyelamatan, penebusan, dan untuk kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh bagi Tuhan kita. Saya ingin mulakan message ini bahwa Tuhan telah memberikan bahagian yang terbaik yang tidak ditahan-tahan untuk kita semua sebagai umat manusia. Dan oleh karena Yesus Kristus itu sangat dikasihinya, sehingga setiap orang yang percaya kepada anak yang dikasihinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimanapun dosa umat manusia itu, ketika ada satu respon daripada umat manusia mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kasih yang sempurna di dalam anak itu menyebabkan kita diperdamaikan dengan Allah. Kasih yang tidak terbatas itu sudah diberikan. Saya ingin mengajak jemaat untuk lebih menyelami ini dengan melihat kisah semula Adam dan Hawa. Dan saya mau bacakan Kejadian 3 ayat 4 dan 5 terlebih dahulu di dalam firman Tuhan, supaya kita ada imbasan kembali tentang firman ini. Dosa pertama di Taman Eden dari kalangan umat manusia, tanpa sadar rupanya adalah disebabkan oleh satu mindset, di mana Allah menahan sesuatu yang baik daripada Adam dan Hawa. Dan akhirnya oleh karena mindset itu diterima oleh Adam dan Hawa, dosa pertama berlaku di Taman Eden. Saya ingin bacakan ayat ini, Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Mulai daripada ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Penipuan daripada si ular kepada Hawa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau saya di posisi Hawa pada waktu itu, saya berpikir seperti ini, ada lagi sesuatu yang baik yang rupanya kami tidak tahu ini. Ada sesuatu yang ditahan oleh Allah. Mata kami akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan ini hanya ilustrasi saja supaya memudahkan pemahaman kita, dan mungkin Adam dan Hawa pada waktu itu berpikir seperti ini. Kenapa perkara yang sebaik ini, tahu tentang yang baik dan yang jahat, mata terbuka menjadi seperti Allah sendiri, itu ditahan, itu di luar daripada pengetahuan Hawa, Adam dan Hawa pada waktu ini. Kenapa hal seperti ini ditahan? Dan akhirnya karena merasa kekurangan, mindset, pandangan, perasaan manusia pada waktu itu ada sesuatu yang kurang. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semata-mata berusaha untuk menjadi lengkap semula, tidak mau ada kekurangan. Dan mereka mengambil buah daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, supaya menambahkan sesuatu yang kurang itu daripada hidup mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi, bukan lagi menjadi lengkap, bahkan jatuh dalam dosa. Dan dosa ini berterusan sehingga sekarang. Dan taktik yang sama daripada iblis dan kuasa jahat masih sama bagi setiap umat manusia pada waktu-waktu ini. Masih banyak umat manusia yang merasakan seperti ini. Kasih Tuhan itu ditahan-tahan. Apalagi gunanya untuk saya berharap, untuk saya menunggu dan beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang ditahan-tahan. Dikatakan kasih yang tidak terbatas, tetapi rupanya ada yang ditahan. Jadi ada sikap manusia yang seperti ini. Daripada saya terus berharap kepada kasih yang ditahan-tahan itu, lawan kepada kasih yang tidak terbatas, lebih baik saya beralih arah kepada
sesuatu yang boleh melengkapkan saya. Tidak lagi berharap kepada Tuhan, berharap kepada sumber yang lain untuk kepenuhan diri sendiri. Taktik yang sama menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan kita tidak mau benarkan taktik yang sama ini menjatuhkan umat manusia pada waktu-waktu ini. Karena sesungguhnya kasih yang tidak terbatas yang kita terima dan bukan kasih yang ditahan-tahan. Amin jemaat Tuhan. Kasih itu ada untuk saya dan Anda pada malam hari ini. Ini juga untuk membangkitkan semula jemaat Tuhan yang mungkin sudah mulai ataupun berada dalam keadaan putus asa. Pada dahulunya begitu berharap kepada Tuhan dan janji Tuhan. Tapi sekarang sudah mulai pudar. Ada keputusasaan, mimpi dan harapan yang dinanti-nantikan dilepaskan. Dan akhirnya beralih kepada cara dan jalan yang lain. Berita baik untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kembalilah kepada pengharapan dan mimpi itu. Dan kembali berharap kepada Tuhan. Karena ada kasih yang tidak terbatas untuk kita semua malam hari ini. Amin. Haleluya. Kasih yang tidak terbatas adalah untuk kita. Roma 5 ayat 1 mengatakan seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalannya, masalahnya jemaat Tuhan, bukan Tuhan menahan atau menghalang-halang sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menahan dan menghalang sesuatu yang baik, impian, pengharapan, apapun itu dalam hati kita. Itu Tuhan telah buka jalan untuk kita dapat melihat, menjadi kenyataan. Pengharapan, mimpi itu menjadi kenyataan. Masalahnya, sebelum Yesus Kristus, laluan kita dan hubungan kita antara kita dengan Tuhan itu ada penghalang yang besar. Selagi ada penghalang itu, kita tidak akan dapat menerima kasih yang tidak terbatas. Karena musuh belum diselesaikan di kayu salib. Isu dosa itu masih ada di situ. Langkah pertama untuk ada jalan masuk supaya Tuhan dapat melampiaskan, melepaskan kasih-Nya kepada kita adalah melarikan halangan itu, mengalihkan isu yang ada di hadapan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya langkah pertama yang Tuhan lakukan untuk mencapai kita dan mendekati kita adalah menghancurkan dan menghapuskan halangan itu dengan mengutus anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dia telah datang ke dunia mengalihkan halangan antara hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita meresponi Yesus Kristus dengan kepercayaan dan dengan iman, kita dibenarkan. Sesuai dengan Roma 5 ayat 1 itu, kita dibenarkan karena iman dan akhirnya tidak ada isu lagi antara kita dengan Tuhan. Karena dengan iman itu terhadap Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah semata-mata karena Tuhan kita Yesus Kristus, bukan orang lain, bukan pribadi kita, usaha kita, tetapi pribadi Yesus Kristus sendiri. Itulah yang telah mengalihkan halangan itu. Dan sekarang kita beroleh jalan masuk. Ada hubungan yang lurus tanpa halangan antara kita dengan Tuhan. Ada jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia ini adalah tempat di mana ada kemuliaan Tuhan. Ada pertolongan kita tepat pada waktunya untuk setiap kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu begitu besar. Ada yang mengalami kemuliaan Allah dengan penyembuhan, mukjizat.
pemulihan keluarga, pemulihan pribadi, dilepaskan daripada ikatan masa silam dan ikatan-ikatan dosa-dosa tertentu. Kemuliaan Allah itu sudah terbuka, sudah ada jalan masuk di dalam kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Kasih yang tidak terbatas itu sudah terlepas. Allah tidak menahan sesuatu yang baik daripada kita jemaat Tuhan. Bahkan oleh karena iman, kita telah memperoleh jalan masuk. Dan malam hari ini doa saya untuk jemaat Tuhan adalah, jemaat Tuhan mempunyai keberanian untuk berdoa, meminta, berharap, dan mendapatkan apa yang kita doakan dan harapkan daripada Tuhan sendiri. Mungkin ada dari kalangan kita yang bertanya, adakah sebegini mudah jalan masuk itu sudah terbuka luas oleh iman ke dalam kasih karunia? Tapi mengapa mungkin kita melihat hidup sesama kita? Mengapa hidup saya masih sama? Masalah yang sama, isu yang sama, hubungan saya dengan orang lain masih sama. Kalau sudah ada jalan masuk, kenapa keadaan ini sepertinya tidak berubah-ubah? Bahkan saya seringkali mengalami masalah demi masalah, kesusahan demi kesusahan. Dan firman Tuhan yang seterusnya menjawab untuk kita. Bukan hanya itu saja, Allah tidak berhenti di situ. Dalam kesusahan, dalam kesengsaraan kita, kesengsaraan itu bukan daripada Tuhan, jemaat Tuhan. Saya ingin ingatkan kembali ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada kesengsaraan diciptakan dalam kisah rentetan penciptaan langit dan bumi. Tidak ada kesengsaraan diciptakan. Bahkan Adam dan Hawa tidak mengenal apa itu dosa. Semuanya baik-baik. Manusia Adam dan Hawa itu diciptakan, diberi nafas hidup, kemudian bangun dan melihat Taman Eden yang sudah diciptakan dengan begitu indah, dan mereka hanya melihat keindahan tangan Tuhan yang menciptakan. Ada hubungan yang terbuka, bebas antara Adam dan Hawa dengan Allah sendiri. Tetapi di dalam Kejadian 3, disitulah permulaan kesengsaraan, karena itu disebabkan oleh manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kesannya kita alami sampai sekarang karena dosa Adam dan Hawa ini. Itulah sebabnya bumi kita yang tua dan dunia ini yang semakin jahat menjadi musuh kepada Allah karena nilainya berbeza dengan kerajaan surga. Ada kesengsaraan yang kita alami, kesusahan yang kita alami dari hari ke hari dalam pelbagai bentuk. Namun Allah tidak berdiam. Kesengsaraan yang ada itu tidak menjadi penghalang kepada kita untuk mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Bahkan kesengsaraan itu sendiri telah dipakai oleh Tuhan untuk menimbulkan ketekunan dan menimbulkan tahan uji, supaya kita terus-menerus mampu berharap kepada Tuhan. Saya ingin nyatakan dengan baik kepada jemaat Tuhan, ketekunan kita dan tahan uji kita pada hari-hari ini, itu bukan untuk Tuhan memberkati kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus. Tetapi untuk apakah ketekunan dan tahan uji itu? Itu adalah untuk menimbulkan pengharapan. Ada masalah kalau umat manusia tidak berharap dan percaya kepada Tuhan lagi. Ada masalah kalau umat manusia putus asa. Ada masalah kalau manusia tidak lagi meluap-luap bergairah untuk mempercayai Tuhan. Karena ada sumber yang lain yang mungkin diharapkan. Tetapi Tuhan memakai kesengsaraan dalam bentuk apapun yang kita alami pada hari-hari ini, jemaat Tuhan. Supaya kita terus tekun, supaya kita terus tahan uji. Tahan uji ini lebih berbentuk karakter kita yang teguh dalam apapun keadaan.
supaya di tengah-tengah kesengsaraan itu pun kita masih mampu berpengharapan kepada Tuhan. Ramai orang yang meninggalkan imannya, ramai orang yang telah meninggalkan apa yang diimpi-impikannya karena putus asa, jemaat Tuhan. Itulah sebabnya saya merasakan keyakinan yang begitu besar untuk mendorong jemaat Tuhan Christmas kali ini, supaya tidak lagi berputus asa, tetapi ada pengharapan yang baru yang kita terima terhadap kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk kita. Walau berapa lama pun kita tunggu, karena kita di dalam kongkongan masa selagi kita berada di dunia ini. Daripada firman Tuhan ini, saya menyadari satu hal. Tuhan mau terus kita berharap kepada Tuhan dan tidak melupakan apa yang pernah kita impi-impikan dalam hubungan antara kita dengan Tuhan. Amin, jemaat Tuhan. Katakan kepada kawan sebelah kiri kanan, terus berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa. Mungkin saya tidak mengalami keadaan saudara-saudari di tempat ini dengan masalah dalam keluarga, peringkat pribadi, peringkat pekerjaan, dalam apapun bidang. Tetapi Allah mampu memakai kesengsaraan yang kita alami, kesusahan yang kita alami pada waktu-waktu ini untuk menimbulkan ketekunan, menimbulkan karakter, supaya kita masih terus dapat berharap kepada Tuhan. Di Christmas ini, pada malam hari ini, timbul cahaya yang baru, timbul pengharapan yang baru. Keputusasaan yang sudah mungkin lama mengongkong mengikat kita, itu dilepaskan dalam nama Yesus Kristus, dan jemaat Tuhan kembali segar, beriman dan percaya kepada Tuhan untuk tahun-tahun seterusnya, berani menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Haleluya. Roma 5 ayat 5 mengatakan seperti ini. Pengharapan bagi orang percaya, pengharapan bagi orang beriman tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ingin mengambil satu ilustrasi supaya kita mudah memahami ayat ini, Roma 5 ayat 5 ini. Setiap hari kita akan melalui siang dan malam. Kita akan mengharungi hari demi hari. Ketika malam menjelang, setiap orang pasti tahu dan pasti yakin matahari akan terbit semula. Amin. Matahari akan terbit semula pada hari esok. Bagaimana kita pasti? Bagaimana kita tahu? Bagaimana pengharapan kita itu pasti? Karena kita mengalaminya setiap hari, melalui siang dan malam setiap hari. Dan kita ada memori untuk mengerti bahwa hari esok akan menjelang sinar yang baru. Matahari akan terbit lagi bagi setiap kita dalam mengharungi hari-hari kita. Itu satu pengharapan yang pasti. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan, pengharapan tidak mengecewakan. Seperti mentari yang kita lihat setiap hari itu pasti ada, karena kita melalui pengalaman dan melalui memori. Namun apa yang Tuhan berikan, jenis pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada sekadar personal experience, lebih daripada sekadar memori. Untuk memastikan bahwa pengharapan itu kita mampu pegang. Dia bukan saja memberikan memori dan experience, dia memberikan dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita, untuk menjamin bahwa kita bebas berharap, mempunyai pengharapan terus-menerus kepada Tuhan. Lagipun mentari, siang dan malam, dan sinar matahari itu yang menjelang tiba ketika pagi, itu semuanya di luar daripada kita. Dan apa yang di luar daripada kita itu, selagi di dunia mungkin berubah-ubah.
itu di luar daripada kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah adalah Dia mengirimkan Roh Kudus bukan di luar, tapi di dalam kita. Supaya kita mengerti pada waktu-waktu ini, pengharapan kita itu sangat teguh dan tidak mengecewakan. Jemaat Tuhan, apakah yang membuatkan kita pada waktu-waktu ini hampir putus asa? Atau sudah mulai diambang keputusasaan? Apa yang begitu mengganggu kita jemaat Tuhan? Adakah kita mungkin mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa kasih Allah itu tidak terbatas? Mungkin kita berkata seperti ini, ya Tuhan, saya tahu kasih-Mu tidak terbatas, tetapi bukan untuk saya. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk menyelami kasih Tuhan tidak terbatas itu secara real. Karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita untuk menjamin, ini menuntut kepribadiannya sendiri untuk menjamin bahwa pengharapan yang kita miliki itu tidak mengecewakan. Kita boleh bangkit daripada keputusasaan. Kita boleh bangkit daripada hanya menjadikan firman Tuhan sebagai informasi dan mungkin sebagai pengetahuan. Mengubah itu semua menjadi satu hubungan yang nyata antara kita dengan Tuhan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama di atas ini, memimpin kita terus-menerus berdoa. Kasih yang tidak terbatas itu ada bagi setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita tidak mau paparkan itu sebagai satu statement atau hanya sebagai satu paparan tema semata-mata untuk acara Christmas kita pada tahun ini. Kita mau mengalaminya secara hidup. Amin jemaat Tuhan. Dan kasih yang tidak terbatas itu membuatkan kita berpengharapan kepada Tuhan. Saya ingin akhiri perkongsian ini malam hari ini dengan firman Tuhan ini. Roma 5 tadi telah mengatakan seperti ini. Sudah ada jalan masuk oleh iman. Kalau sudah ada jalan masuk, apakah yang menghalang kita untuk datang dan percaya kepada Tuhan? Kita sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi yang membuatkan kita takut? Kita boleh datang kepada Tuhan bersama-sama pada malam ini. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab itu, begitu sempurna karya Yesus Kristus di kayu salib. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Tidak ada halangan lagi. Sudah dialihkan isu dosa oleh kuasa salib Yesus Kristus. Kita penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, tempat di mana kita dapat supply apa yang kita perlukan secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika kita menghampiri takhta kasih karunia itu, kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktu-waktu ini, kalau ada daripada kalangan jemaat yang begitu susah untuk berharap dan percaya kepada Tuhan sehingga menggunakan kekuatan sendiri, itu adalah karena masalah tidak meyakini kasih Tuhan. Pengharapan ada kaitannya dengan kasih. Pengharapan sangat dekat dengan kasih. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau kita tidak mampu berharap lagi, percaya lagi, itu adalah karena kita tidak meyakini Tuhan mengasihi kita. Tapi malam ini saya ingin lepaskan daripada hati
daripada firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah kasih Tuhan, kasih yang tidak terbatas itu. Firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mungkin bukan sekarang, tetapi pertolongan itu tepat pada waktunya. Kalau kita terus-menerus mempunyai pengharapan, terus-menerus datang menghampiri takhta kasih karunia. Saya tidak tahu keadaan jemaat Tuhan pada waktu-waktu ini, tetapi apa yang saya mampu untuk kongsikan kepada jemaat Tuhan adalah ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya karena disebabkan oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. Saya ingin membawa jemaat Tuhan, mengajak Tuhan berdiri bersama, dan kita mau berdoa. Kalau firman Tuhan berbisik, berbicara, berkata sesuatu dalam hati kita pada malam hari ini, yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin yang pernah kecewa dengan Tuhan, saya meminta, saya telah lama berdoa, tetapi tetap tidak ada perubahan. Hari ini saya ingin meyakinkan jemaat Tuhan bahwa dalam momen-momen menanti itu, Tuhan melahirkan ketekunan, Tuhan melahirkan tahan hujih, supaya kita terus dapat berharap kepada Tuhan dan mendapat pertolongan pada waktunya. Sementara kita naikkan pujian ini, kita datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan ini. Haleluya. Masa tuaku, kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong kami, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Praise you, Lord. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Ku angkat Tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sekali lagi kami berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kasih setiamu, terus menyembah-Mu. Di lubuk hatiku, Ku angkat tanganku, Yesus. perbuatan-Mu sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Jemaat Tuhan, pada waktu-waktu ini dunia kita sedang dilanda oleh bermacam-macam keadaan. Mungkin ada yang
membuatkan kita hampir putus asa. Dunia ini membuatkan kita mau berharap kepada sumber yang lain dan bukan kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini, marilah kita tidak menjadi sama seperti dunia ini yang putus asa, yang tidak berpengharapan, yang suram, yang lemah. Dengan firman Tuhan ini kita disegarkan semula bahwa ada hubungan yang telah lurus dan tidak ada penghalang. Ada takhta kasih karunia untuk tempat kita datang menyatakan rasa berat kita, masalah kita, dan mungkin kebingungan kita, ketakutan kita. Ada satu tempat yang dinamakan takhta kasih karunia. Dan firman Tuhan mengatakan, marilah kita menghampiri dengan penuh keberanian, datang di dalam takhta kasih karunia dan mendapat rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Ada satu tempat yang hanya untuk golongan orang percaya dapat menikmati supply daripada Tuhan. Tempatnya adalah kasih karunia, jalan masuknya adalah iman. Dan kita boleh terus-menerus di dalam kasih karunia itu mempunyai pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang memulihkan kita. Suatu masa Paulus yang ingin menangkap dan membunuh orang-orang percaya dalam perjalanannya ke Damsyik, dengan penuh kegairahan untuk melaksanakan perintah untuk menangkap orang-orang percaya, di tengah jalan kemuliaan telah turun. Yesus Kristus menampakkan kemuliaannya kepada Paulus. Dan daripada titik pertemuan itu, Paulus telah melihat kemuliaan Allah. Dan saya percaya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan apa yang terjadi, 360 derajat kehidupan Paulus diubahkan karena melihat kemuliaan Allah. Saya percaya dan saya ingin isytiharkan di dalam jemaat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan yang sama, yang mengubahkan hidup dan masalah saya dan saudara. Haleluya. Dan kemuliaan itu kita boleh harapkan pada waktu-waktu ini, karena ada jalan masuk kepada kemuliaan itu. Ada ruang kasih karunia, dan kita boleh datang bila-bila masa. Kemuliaan Tuhan yang merubah keluarga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, pribadi kita. Paulus mengalaminya. Itu bukan hanya ditulis di Alkitab untuk tatapan kita, tetapi itu adalah untuk menimbulkan pengharapan, keyakinan bagi kita kepada Tuhan pada waktu-waktu ini. Itulah pengharapan orang percaya. Bagi jemaat Tuhan yang mau menerima pengharapan ini daripada kasih Tuhan yang tidak terbatas, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Firman ini telah dinyatakan dalam kesederhanaan manusia, kesederhanaan anak-Mu. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus sempurna bekerja dalam hati setiap kami, bekerja dalam hidup kami, keluarga kami, dan apapun keadaan kami, mendatangkan firman Tuhan ini tepat pada waktunya, mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya dalam hidup kami. Karena pada waktu-waktu ini kami masih percaya ada kemuliaan Tuhan, ada kasih yang tidak terbatas, ada pengharapan bagi umat percaya yang mungkin lemah, yang mungkin dihimpit, ditekan oleh masalah hidup. Pengharapan memulihkan, mematahkan setiap belenggu. Kasih karunia Tuhan terbuka, dan kami melihat kemuliaan Allah. Haleluya, praise you God, praise you Lord. Kemuliaan Allah yang telah mengubah hidup Paulus, itu juga yang akan mengubah hidup umat manusia. Christmas ini Tuhan, kami diingatkan dengan kasih-Mu yang tidak terbatas, dan kami akan mengalami kemuliaan-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan Engkau melihat setiap hati jemaat Tuhan dan anak-anak-Mu ya Bapa. Kalau ada yang sedang berdoa, meraung datang kepadamu, kembali berharap kepadamu, Tuhan temukan mereka.
melepaskan kasih-Mu. Engkau tidak pernah menahan yang baik daripada kami. Bahkan Engkau melepaskan kasih-Mu. Dan kami merasakan kasih yang tidak terbatas. Kasih yang mengangkat, memulihkan kami daripada keputusasaan. Dan sekali lagi, hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan. Kami mampu mempunyai pengharapan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami terima firman ini ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kerjakan dalam hati kami. Jemaat Tuhan dalam Christmas ini mengalami pengharapan, mengalami kasih karunia-Mu, mengalami kemuliaan Allah tepat pada waktunya untuk keadaan kami. Malam ini kami isytiharkan damai, sejahtera, sukacita, hadirat Tuhan memenuhi kami. Sehingga kami pulang dalam kuasa Tuhan yang telah memenuhi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah yang akan terus bekerja memegang jemaat-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.